Prodi Pendidikan Biologi ingin menyampaikan penginjilan kami. Dasar firman yang kami ambil berasal dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang berisi demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di segala lakumu, maka Ia akan membantumu. Sebelum kami memulai video penginjilan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Angel Patricia Utapea dengan NIM 2513041079. Saya Gresa Anastasia Limbong dengan NIM 2513041061. Dan saya Jessica Pursembiring dengan NIM 2513041054. Dan saya Ayu Listera Bubahun dengan NIM 2513041055. Saya Iin Ciputa Soid dengan NIM 2513041075. Dan saya Juni Andini Simabora dengan NIM 2513041056. Selamat menyaksikan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 menyampaikan 3 pesan utama. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa ada ruang untuk ragu. Berarti di sana Tuhan menginginkan kita menyampaikan seluruh hidup kita bukan di saat kita hanya senang saja, tetapi di saat kita merasakan bahwa dunia kita itu berat. Jadi, di saat kita cenderung mudah khawatir, kecewa, disitulah hati kita diuji. Tuhan menginginkan di saat kita merasakan dunia itu hancur, di saat kita merasa senang, Tuhan menginginkan agar kita datang kepadanya. Tuhan itu tidak pernah salah untuk menuntun kita. Tuhan juga tidak pernah salah untuk memberikan arah kepada kita. Jadi yakin dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tahu kalau pengertian manusia itu sangat terbatas. Kita hanya tahu sedikit dari kehidupan, sedangkan Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Jika kita mengandalkan logika kita sendiri, maka kita akan sering merasa kecewa dan khawatir. Tapi kalau kita mengandalkan pengertian dari Tuhan, maka Tuhan akan memberi maksud dari ilahi. Tuhan tidak pernah salah dalam menuntut umatnya. Hanya saja kita sebagai manusia tidak pernah sabar dalam menunggu waktunya. Yang ketiga yaitu akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dari ayat ini kita diajarkan mengakui Tuhan berarti menempatkan Dia di atas segala dan keputusan hidup. Kita tidak hanya mengingat Tuhan saat ibadah di gereja, tetapi juga dalam pertemanan, pekerjaan, dan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Saat kita mengakui Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan arah dan damai sejahtera. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia berjanji akan meluruskan langkah yang kita lakukan ke depan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi bisa juga untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengambil beberapa cara untuk menghidupi Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yang pertama adalah dalam mengambil keputusan. Dalam hidup ini kita pasti dihadapi dengan berbagai pilihan, tapi kita bingung nih harus mengambil yang mana. Di saat inilah firman Tuhan Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan jangan mengharapkan ego kita masing-masing. Minta Tuhan untuk memberi hikmat dan jalan yang terbaik. Mungkin kita pernah merasa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi percayalah, tiap apa yang kita harapkan yang dipimpin oleh Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Yang kedua adalah dalam menghadapi kegagalan. Mungkin setiap orang pernah merasa gagal, baik itu gagal dalam pertemanan, studi, maupun keluarga. Pasti setiap orang merasa marah, kecewa, dan jauh akan Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengharapkan hidup kita kepadanya. Saya pernah merasa gagal dalam studi saya. Di sini saya merasa marah, kecewa, dan jauh akan Tuhan. Tetapi
dalam kegagalan ini Tuhan mengajarkan saya untuk lebih kuat dan juga bergantung kepadanya. Saat kita hancur bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin Tuhan menutup pintu untuk membukakan pintu yang jauh lebih baik. Tugas kita hanya berharap kepadanya dan memberi hidup kita kepadanya. Teman-teman, dalam proses perjalanan kita dalam mengejar cita-cita kita dan impian kita, seringkali kita merasa bahwa impian kita itu memiliki proses yang sangat panjang dan melelahkan. Namun perlu kita tahu dan perlu kita ingat, ketika kita meletakkan impian kita dan cita-cita kita di dalam tangan Tuhan Yesus, tujuan dan impian kita itu akan tercapai pada waktu yang tepat. Namun, ketika kita merasa bahwa impian kita itu sangat melelahkan, bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak memperhatikan kita dan tidak peduli kepada kita. Tetapi Tuhan itu sedang melatih kita untuk menerima apa yang akan menjadi tujuan dari cita-cita kita tersebut. Selain itu, dalam perjalanan hidup dan pengambilan keputusan dan pergaulan yang kita ambil juga menentukan arah kita ke depannya, yang dimana bersandar kepada Tuhan tidak sekedar berdoa saja, namun kita harus bijak dalam memilih pergaulan serta mengambil keputusan untuk menentukan masa depan kita ke depannya. Karena itu, mari kita menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita dan menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan membawa hikmat dan damai bagi kita semua. Nah, yang terakhir yaitu adalah dalam ibadah dan pelayanan. Kita seringkali menganggap bahwa ibadah dan pelayanan itu hanyalah sekedar rutinitas. Nah, ibadah dan pelayanan itu bukanlah hanya sekedar rutinitas, di mana kita dari sana untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan ketika kita sudah diberkati dan diberikan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah atau pelayanan dengan setulus hati kepada Tuhan dan kita bersandar kepada Dia dengan sepenuh hati, di sana akan muncul hal sekecil apapun yang kita lakukan akan bermakna di mata Tuhan. Dari sini, mari kita melakukan ibadah dan pelayanan itu dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar prioritas atau rutinitas. Sekian dari video penginjilan kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Shalom.